Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, balik lagi, bertemu lagi bersama Mita. Kita lanjutkan ya materi yang kemarin. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3, 4, dan 5 ya. Masih tentang subtema 3, menyayangi tumbuhan. Nah, di pembelajaran 3 anak-anak bertemu lagi dengan sebuah cerita. Sebelumnya sudah pernah ya dibahas beberapa banyak cerita yang muncul ya. Ada sebuah dongeng. Di pembelajaran 3 anak-anak bertemu sebuah dongeng yang berjudul Hutan Bakau Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Nah, apakah ini sebuah dongeng atau sebuah cerita biasa yang sifatnya memberi informasi? Nanti anak-anak bisa simpulkan di akhir. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Bisa anak-anak perhatikan ya, bedanya penyiangan dan penyulaman di daerah hutan bakau. Nah, pohon yang mati segera diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dari binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak-injak oleh pencari ikan dan kepiting. Oke, sebelum jawab pertanyaan, kita carikan fungsi dari kerjanya hutan bakau. Oke, anak-anak bisa simak ya. Sudah kita carikan. Ini kita carikan di YouTube dari videonya Dona Irawan ya. Nah, bisa anak-anak perhatikan ya. Ini adalah sebuah media kecil ya, yang bisa anak-anak simak bahwa inilah manfaat dari hutan bakau versi kecilnya gitu ya. Silakan lihat, ini laut ceritanya. Nah, ada gelombang pasang atau gelombang tsunami. Nah, ini hutan bakau. Nah, bakau. Nah, ini darat tepi pantai dan sana daratannya. Nah, coba dilihat ya, dibuat gelombang yang kira-kira bisa menyerupai tsunami atau gelombang pasang. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya, sampai sekitar bibir pantai sampai pantai gelombangnya besar nggak ya? Nah, begitulah jadi fungsinya dari hutan bakau atau mangrove, bisa mencegah abrasi maupun gelombang pasang lainnya. Begitu. Oke, kita jawab sama-sama soal yang ada di bawah teks tadi. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Mereka ngapain tadi? Mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nah, apa
Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Artinya apa sabuk hijau? Kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Betul. Apa manfaat hutan bakau? Mencegah abrasi. Betul. Nah, terus manfaat apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Apa yang dilakukan? Melakukan penyiangan dan apa tadi? Penyulaman. Nah, terakhir, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Apa saja? Di sini ya. Apa saja? Ada pertumbuhan kepiting, terus apa lagi? Ombak, terus apa lagi? Binatang pemakan daun. Nah, selain itu ada manusia juga ya. Nah, kalau manusia kenapa? Manusia kadang sering menginjak pohon bakau muda ketika mencari ikan dan kepiting. Bukan hanya pohon bakau muda tapi juga bibit. Itu ya, ada di paragraf akhir ini jawabannya. Gitu. Oke. Untuk tugas hari ini anak-anak bisa buka di halaman 132 ya. Ada 5 soal, anak-anak bisa dikerjakan di buku latihan, beri tanggal, beri halaman. Anak-anak nanti mengerjakannya sama seperti contoh sebelum-sebelumnya ya. Di pembelajaran sebelumnya sudah ada contohnya ya. Jadi anak-anak tulis soalnya 9 tambah 5 sama dengan titik-titik. Bawahnya anak-anak gambarkan garis bilangannya ini ya. Gambar seret gitu. Nah, terus anak-anak beri tanda arah panah kayak contohnya kemarin 9, berarti seret sampai 9 kasih panah gitu ya. Digambar juga diisi gitu nggih. Bu, pakai daun nggak usah ya, hanya pakai apa? Pakai tanda panah melengkung, cukup itu aja ya. Nanti difoto dikirim ke WA wali kelas masing-masing gitu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 4. Ada sebuah cerita kegiatan ya. Sudah bisa ditebak ya, itu kegiatan di rumah sebuah keluarga. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah, ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Nah, kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh, hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi oleh anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan
pengamalan sila kelima Pancasila. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi sila kelima Pancasila. Oke, kita jawab. Halaman 136. Apa sajakah peran dari ayah? Mencari nafkah dan melindungi keluarga. Selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Ayo apa? Apa yuk? Membantu ibu dalam merawat keluarga. Oke. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, sikap penjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah satu hak dan satu kewajiban di rumah. Silakan anak-anak tulis satu hak anak-anak di rumah apa, satu kewajiban anak-anak di rumah apa. Oke, lanjut nomor 5. Sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Nah, contoh, ayah merapikan tempat tidur, ibu menyapu, aku mengepel. Nah, anak-anak tulis. Buat tabel, tulis sesuai kondisi anak-anak di rumah ya. Cukup ditulis saja di buku latihan ya, tidak usah dikirim. Yang dikirim yang ada garis bilangan tadi gitu. Oke. Nah, daftar pertanyaan merawat tanaman. Ketika anak-anak ingin tahu bagaimana cara merawat tanaman, tadi sudah diberitahu ya. Anak-anak pergi kemana? Ke tukang kebun, ke tukang tanaman, atau ke orang-orang yang mempunyai atau memelihara tanaman di rumah. Sebelum bertanya caranya, anak-anak harus ngapain dulu? Melakukan wawancara. Sebelum wawancara, anak-anak harus menyiapkan daftar pertanyaan dulu. Kira-kira apa sih yang mau ditanyain? Nah, jadi sebelum membuat kalimat pertanyaan, anak-anak harus menyiapkan kata tanyanya dulu. Di situ sudah ada 5 ya. Ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Nah, kita ceritakan saja ya. Disimak baik-baik. Apa? Kira-kira apa saja alat yang dibutuhkan ketika merawat sebuah tanaman? Nah, saya. Kalau siapa? Siapa yang rutin merawat tanaman ini? Nah, apakah kalau di anggota keluarga, apakah satu orang saja setiap perawatan atau gantian? Nah, mengapa? Misalnya ada beberapa tanaman yang ditaruh di dalam pot plastik, ada beberapa tanaman yang ditaruh di tanah langsung, ada beberapa tanaman yang ditaruh di pot yang terbuat dari tanah liat. Mengapa misalnya anak-anak berkunjung nih, mengapa tanaman-tanaman ini ada yang di pot, ada yang di tanah, ada yang di gantung? Nah, seperti itu bisa ditanyakan. Terus bagaimana ketika ada bagian-bagian tumbuhan yang daunnya kering atau hampir mati? Nah, bisa ditanya. Terus kapan kira-kira waktu yang tepat untuk menyirami tanaman-tanaman ini? Nah, apakah 2 hari sekali? Apakah saat pagi saja? Apakah pagi dan sore? Gitu. Itu bisa diajukan sebagai pertanyaan dalam wawancara. Nah, gitu nggih? Gitu. Kapan sebaiknya tanaman dipupuk? Nah, oke. Anak-anak sudah tidak asing ya. Ini adalah ini adalah contoh permainan tapak gunung. Gambar seperti itu. Ada kotak-kotak, ada setengah lingkaran. Nah, dengan cara melompat dengan satu kaki gitu. Tentunya dapat melatih kekuatan otot kaki dan keseimbangan, juga konsentrasi. Nah, kita lanjut ke halaman 142 dan 143. Ada beberapa kotak
kewajiban. Anak-anak mengelompokkan mana sih yang punya ayah, mana sih yang punya ibu, mana sih yang punya anak. Nah, minta beritahu, nanti minta tandai mana aja kode-kodenya. Kalau tandanya Y itu berarti punya ayah, kalau tandanya I itu berarti kewajiban ibu, kalau tandanya A itu kewajiban anak. Nanti anak-anak pindahkan ke tabel ya. Misal ayah ada 3 nih, nah tulis di sini kewajiban ayah. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Ibu 1 ini, 2 ini, 3 ini ke bawah gitu ya. Oke. Belajar kewajiban siapa? Anak. Hormati orang tua? Anak. Menyiapkan makanan? Ibu. Nyiram tanaman? Anak. Mencintai anak? Ayah dan ibu. Nah, merapikan tempat tidur? Anak. Mencari nafkah? Ayah. Melindungi keluarga? Ayah. Ini bisa ayah, bisa ibu ya. Oke. Membersihkan kamar? Anak. Merawat keluarga? Ibu. Merapikan mainan? Ayah. Menyiapkan tas untuk sekolah? Anak. Mohon maaf, merapikan mainan anak ya. Menyiapkan tas untuk sekolah juga anak. Oke, ya. Dia anak-anak pindahkan. Oke, kita lanjut ke halaman 144 sampai 145. Ada soal ceritanya. Kalau tadi langsung soal ya. Sekarang anak-anak menuliskan angkanya dulu. Nah, pertama rantingnya 5 cm tulis. Oke, arahkan dulu. Yang kedua 6. Terus kita tulis di bawah begini. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nomor 2. Panjangnya 8. Kita tarik dulu 8. Yang kedua juga 8, kita tarik seret. Nah, kita pindah jadi seperti ini. 8 ditambah 8 sama dengan 16 cm. Lanjut. Berikutnya adalah rumput. Pertama 9 cm, rumput lainnya 4 cm. Oke, ditulis ke dalam bilangan 9 ditambah 4 sama dengan 13. Lanjut. 2 batang lidi. Pertama 7 cm, garis dulu sampai 7. Kedua 8 cm, ke kanan 8. Jadi ditulisnya 7 ditambah 8 sama dengan 15. Oke. Nomor 5. Sebuah cabai rawit. Pertama 4 cm, yang kedua 7 cm ya. Dari angka 4 nambah 7 cm. 1 2 3 4 5 6 7. Tulis bilangannya 4 ditambah 7 sama dengan 11. Oke, selesai. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.